Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang metode Mamdani. Sebelum itu, perkenalkan saya Kesha Cayara Rumeza sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mokadis Ferry Yusran dengan NIM 2410433002. Saya Chelsinella Fiorenza dengan NIM 2410433013. Perkenalkan, saya Puji Ramadina dengan NIM 2410433017. Baik, untuk selanjutnya adalah kami akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu metode Mamdani. Untuk materi Mamdani akan dibacakan oleh Puji. Pada Puji, silakan. Baiklah, pertama yaitu metode Mamdani. Metode Mamdani adalah metode inferensi fazi yang paling sering dipakai. Cara kerjanya dengan aturan if-then, lalu memakai operasi minimal dan maksimal untuk menghasilkan keputusan. Tujuannya adalah mengubah input yang masih samar atau linguistik menjadi output yang jelas atau crisp value. Baik, terima kasih Puji. Untuk selanjutnya adalah tahapan utama untuk metode Mamdani. Akan dibacakan oleh saya sendiri. Metode Mamdani sendiri memiliki 4 tahap utama. Yang pertama adalah fusifikasi, yaitu pembentukan himpunan fusi. Pada tahapan ini, fusifikasi menentukan variabel input dan output. Setiap variabel dibagi ke dalam himpunan fazi. Masing-masing himpunan fazi direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan. Ini dapat dilakukan dengan tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang kedua ada aplikasi fungsi implikasi. Pada tahapan ini menyusun basis aturan dalam bentuk if, then, atau jika, maka. Ini dapat digunakan seperti jika suhu adalah dingin dan kelembapan tinggi, maka kipas cepat. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min, yaitu mengambil nilai terkecil dari premis. Next. Untuk yang ketiga adalah komposisi aturan. Pada komposisi aturan ini adalah menggabungkan semua aturan. Jika terdapat banyak aturan, maka hasil aturan yang digabungkan terdapat 3 metode. Yang pertama ada max. Pada tahap max ini akan mengambil nilai maksimum dari semua aturan. Yang kedua adalah metode additive atau sum. Pada metode ini terdapat jumlahkan kontribusi semua aturan. Dan yang ketiga adalah metode probabilistik atau product. Dan ini dilakukan perkalian pada hasil aturan. Dan pada tahapan yang terakhir adalah defusifikasi. Pada tahapan ini, defusifikasi digunakan untuk mengubah output fusi yang masih berupa himpunan keanggotaan menjadi nilai tegas atau scripts yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan nyata. Pada proses ini penting karena hasil sistem fusi tidak bisa langsung dipakai sebelum diubah menjadi angka pasti. Dengan metode ini dapat diperoleh sebuah formula. Yang pertama ada formula diskrit dengan rumus Z dengan sigma dari N I sama dengan 1, DI mu A I dengan dikali DI per sigma N I sama dengan 1, mu A I dikali dengan DI. Dan rumus kedua, integral dari A ke B, Z dikali mu kali dz dibagi integral A ke B mu kali X kali dz. Baik, untuk materi selanjutnya adalah karakteristik metode Mamdani yang akan dibacakan oleh Puji. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu karakteristik metode Mamdani. Metode Mamdani bekerja dengan aturan linguistik sehingga mudah dimengerti. Hasil akhirnya berupa nilai tegas dan banyak dipakai dalam sistem pengambilan keputusan. Kelebihannya mudah dipahami, tapi kelemahannya perhitungannya lebih rumit dibanding metode lain seperti Sugeno. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus dari metode Mamdani yang akan dibacakan oleh Chelsea. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan contoh kasus metode Mamdani. Suatu perusahaan makanan akan memproduksi coklat jenis H. Data biaya produksi 6 bulan terakhir coklat jenis H rata-rata sekitar Rp750 per bungkus, dan maksimum mencapai Rp1.500 per bungkusnya.
Sedangkan data permintaan rata-rata mencapai 50.000 per bungkus, 50.000 bungkus dan maksimum mencapai 100.000 bungkus. Sampai saat ini, perusahaan tersebut baru mampu memproduksi coklat jenis H maksimal sebanyak 140.000 bungkus. Metode Mamdani digunakan untuk menentukan jumlah produksi coklat jenis H dengan data biaya produksi dan permintaan produk masing-masing adalah Rp800 per bungkus dan 45.000 kemasan. Pemesanan pada perusahaan tersebut menggunakan 3 aturan fusi sebagai berikut. R1, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi bertambah. R2, jika biaya produksi standar, maka produksi normal. R3, jika biaya produksi tinggi dan permintaan sedikit, maka produksi berkurang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari kasus tadi terdapat penyelesaiannya. Penyelesaiannya akan dibacakan oleh Yusran. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ada. Nah, untuk penyelesaian metode Mamdani yang digunakan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pembentukan himpunan fazi ya. Nah, pembentukan himpunan fazi ini terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada variabel biaya produksi ya. Nah, dari variabel produksi ini kita bisa lihat sendiri dari grafik yang ada. Itu ada rendah, standar, dan juga tinggi. Nah, di grafik rendah, kenapa dia bernilai 1? Karena kalau misalnya biaya produksinya rendah, maka dia akan bernilai 1. Namun ketika biaya produksi semakin tinggi, maka nilai rendah tersebut akan menurun ke bawah hingga menyentuh nilai 0. Nah, makanya di bagian bawahnya itu, di bagian kata-kata yang di bawah grafik, itu jika biaya produksi sebesar Rp800, maka nilai keanggotaan fazi pada tiap-tiap himpunan itu dapat kita tulis mu PMT rendah ketika Rp800 itu 0,0 ya. Untuk himpunan fazi standar itu mu PMT standar 800 itu 0,82 dan yang untuk fazi tinggi itu 0,9. Nah, terus untuk bagian kedua itu variabel permintaan ya. Ya sama dengan bagian variabel biaya produksi sebelumnya, di mana apabila nilainya turun, ya maka nilainya akan mendekati 1. Nah, namun ketika nilainya permintaannya naik, maka grafik pada biaya variabel permintaan itu turun, maka grafiknya akan bergerak ke bawah dan akan naik, yang variabel naik akan bernilai 1. Nah, makanya ada kata-kata di bawah, jika permintaan sebesar 45.000, maka nilai keanggotaan fazi itu tiap himpunan yang pada himpunan fazi turun itu 0,125, untuk himpunan fazi biasa 0,75, dan himpunan naik itu 0,0. Next. Nah, selanjutnya itu variabel produksi ya. Nah, dari variabel produksi itu ada 3 bagian, berkurang, normal, dan juga bertambah. Nah, bentuk grafiknya sama ya dengan 2 poin sebelumnya. Ya, kalau misalnya dia berkurang, dia akan bernilai 1. Apabila dia bertambah, dia akan bernilai 1 juga. Nah, makanya untuk fungsi keanggotaan itu dapat kita buat mu PSN berkurang, dalam kurung Z itu 70.000 dikurang Z per 60.000. 60.000 kita dapatkan dari interval yang ada. Jadi apabila bernilainya 10.000 dan nilai nolnya itu 70.000, maka kita kurangkan 70.000 dikurang 10.000 bernilai 60.000. Nah, ada di mana itu poin 1 Z kecil sama 10.000, terus ada yang Z besar dari 10.000 dan kecil sama 70.000, dan bernilai 0 ketika besar dari 70.000. Nah, untuk nilai mu PSN normal ya, itu ada nilai 0 ketika Z-nya kecil sama 40.000 atau Z besar sama 100.000. Terus yang kedua Z kurang 40.000 per 30.000 ya, dimana 40.000 itu kecil sama Z kecil sama 70.000, dan yang terakhir itu 100.000 kurang Z per 30.000, dimana 70.000 kecil sama Z kecil sama 100.000. Nah, yang untuk terakhir itu mu PSN bertambah. PSN bertambah juga sama, cuman perbedaannya dengan yang berkurang itu 70.000 kurang Z. Nah, ini kita balikkan.
Jadi Z kurang 70.000 per 60.000 bernilai 0 ketika Z-nya itu kecil sama 70.000 dan bernilai 70.000 besar sama Z atau kecil sama 130.000 dan bernilai 1 ketika Z itu besar sama 130.000. Next. Oke, yang kedua itu ya dari beberapa tahapan yang ada itu terbagi 4 tadi ya. Yang pertama itu pembuatan grafik, yang kedua itu aplikasi fungsi-aplikasi. Nah, aplikasi yang digunakan ini adalah aturan min ya. Ini semacam aturan logika-logika kita yang dapat kita gunakan juga. Itu ada R1, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, ya maka produksinya akan kita tambahkan. Karena memang secara logika juga, kalau produksi rendah, permintaan naik, kalau kita produksi tidak ditambahkan ya buat apa kan. Nah makanya kita buat di situ A kurang predikat 1 sama dengan 0,0. Yang kedua juga gitu, jika biaya produksi standar maka produksi normal tidak menggunakan operator ya, sehingga A kurang predikat 2 itu sama dengan 0,82. Nah yang R3 yaitu jika biaya produksi tinggi dan permintaan sedikit maka produksi itu harus dikurangkan. Jadi dapat itu A kurang predikat 3 sama dengan 0,9. Oke, lanjut yang ketiga itu komposisi aturan. Nah, di sini metode yang digunakan adalah untuk melakukan komposisi antar semua aturan itu adalah metode max ya. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini ya bisa dilihat dari grafik yang ada. Ya. Jadi kita dapat mu Z itu bernilai 0,09 di mana Z itu kecil sama 42.700 ya. Terus yang kedua Z kurang 40.000 per 30.000 di mana Z besar sama 42.700 kecil sama 64.600. Terus ada bernilai 0,82 di mana Z itu besar sama 64.000 kecil sama 75.400. Terus ada 70.000 dikurang Z per 30.000 di mana 75.400 kecil sama Z kecil sama 100.000. Terus ada bernilai 0 ketika Z itu besar sama 100.000. Nah, bagian terakhir itu ada defasifikasi, di mana defasifikasi itu adalah penegasan atau dikerjakan menggunakan metode kontroid ya. Di sini kita digunakan untuk mencari nilai Z ya. Makanya di sini kita dapat nilai Z-nya itu 82.000, 48.50 ditambah 563.771, 1.700 tambah 619.000 dan tambah sekian per 3.843 ditambah 9.964 ditambah 8.856 tambah 10.086. Nah, dapat nilai Z-nya di sini adalah 64.365,77. Sorry. Jadi jumlah produksi coklat jenis A dengan data biaya produksi dan permintaan produk masing-masing ini dengan harga Rp800 per bungkusnya dan 45.000 kemasan sebanyak 64.366. Kenapa 64.366? Ya kita gunakan pembulatan ke atas ya. Jadi makanya kita dapatkan 64.366. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Chelsea. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi di sini saya sampaikan kesimpulan dari metode Mamdani adalah metode Mamdani adalah salah satu sistem inferensi fuzzy yang populer karena berbasis aturan linguistik sehingga mudah dipahami. Prosesnya meliputi fusifikasi, implikasi, komposisi, dan defusifikasi untuk menghasilkan nilai yang tegas. Kelebihan dari metode Mamdani ini yaitu seperti intuitif, mirip cara berpikir dengan manusia, dan cocok untuk sistem pengendalian maupun pengambilan keputusan. Tetapi ada kekurangannya yaitu perhitungan bisa menjadi kompleks jika jumlah aturan fuzzy terlalu banyak. Jadi secara umum metode Mamdani cukup efektif digunakan di berbagai bidang, mulai dari kontrol hingga kecerdasan buatan. Baik, saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.